Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indasari Ritonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang agribisnis perkebunan, yaitu materi tentang menursery pada kelapa sawit. Menursery adalah tahapan yang paling penting dalam pembibitan kelapa sawit. Nah, menursery ini adalah pembibitan utama dalam budidaya kelapa sawit. Menursery adalah fase yang sangat penting dalam tahapan pembibitan karena masa pertumbuhan paling panjang sebelum bibit akhirnya ditanam ke lapangan. Ketika bibit masih masuk ke dalam menursery, itu berarti bibit sudah melalui proses pre-nursery dan telah menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik. Namun, justru pada tahap inilah bibit harus diperlakukan jauh lebih serius karena pada fase ini menentukan secara langsung kualitas tanaman kelapa sawit pada masa produksi. Dalam menursery juga bisa diibaratkan sebagai tahap sekolah menengah bagi bibit kelapa sawit. Bibit datang dari pre-nursery dalam kondisi masih muda dan rentan. Kemudian di menursery mereka mendapat ruang, nutrisi, air, sinar matahari, dan perawatan yang jauh lebih teratur sehingga dapat berkembang menjadi tanaman yang lebih kokoh, memiliki akar yang lebih kuat, dan memiliki sistem pertumbuhan yang lebih seragam. Dalam tahap ini, bibit ditempatkan di polybag yang besar yang memberi ruang perakaran ke lebih luas dibandingkan dengan baby bag. Disinilah perkembangan fisiologis bibit sangat ditentukan. Daun mulai tumbuh lebih banyak dan sempurna, batang mulai menguat, akar bersifat lebih agresif dalam menyerap nutrisi, dan bibit mulai menunjukkan karakter pertumbuhan individual. Jika terjadi kesalahan perlakuan pada masa menursery, dampaknya bisa terlihat pada saat tanaman memasuki fase produksi 4-5 tahun. Kemudian karena itu banyak perusahaan sawit memberi perhatian ekstra pada fase ini. Jika kita berbicara tentang mengenai tujuan dari menursery ini adalah, maka tujuannya adalah menciptakan bibit yang benar-benar siap tanam di lapangan dalam kondisi yang sehat, kuat, dan seragam. Keseragaman sangat penting karena keseragaman bibit akan menghasilkan pertumbuhan lapangan yang lebih konsisten dan membuat tanaman mudah dikelola. Produksi buah juga akan lebih stabil apabila bibit yang digunakan berasal dari pembibitan yang standar dan berkualitas tinggi. Dalam konteks teknik, menursery bertujuan memastikan bibit memiliki tingkat tinggi yang ideal, jumlah daun yang cukup, akar yang telah berkembang penuh, serta kondisi kesehatan tanaman yang terbebas dari penyakit dan hama. Untuk mencapai target baby bag. Disinilah perkembangan fisiologis bibit sangat ditentukan. Daun mulai tumbuh lebih banyak dan sempurna, batang mulai menguat, akar bersifat lebih agresif dalam menyerap nutrisi, dan bibit mulai menunjukkan karakter pertumbuhan individual. Jika terjadi kesalahan perlakuan pada masa menursery, dampaknya bisa terlihat pada saat tanaman memasuki fase produksi 4-5 tahun. Kemudian karena itu banyak perusahaan sawit memberi perhatian ekstra pada fase ini. Jika kita berbicara tentang mengenai tujuan dari menursery ini adalah, maka tujuannya adalah menciptakan bibit yang benar-benar siap tanam di lapangan dalam kondisi yang sehat, kuat, dan seragam. Keseragaman sangat penting karena keseragaman bibit akan menghasilkan pertumbuhan lapangan yang lebih konsisten dan membuat tanaman mudah dikelola.
Produksi buah juga akan lebih stabil apabila bibit yang digunakan berasal dari pembibitan yang standar dan berkualitas tinggi. Dalam konteks teknik, nursery bertujuan memastikan bibit memiliki tingkat tinggi yang ideal, jumlah daun yang cukup, akar yang telah berkembang penuh, serta kondisi kesehatan tanaman yang terbebas dari penyakit dan hama. Untuk mencapai target makan hama. Untuk mencapai target, maka nursery harus berjalan dalam lingkungan yang dikontrol ketat dan mengikuti standar operasional pembibitan. Dalam nursery, kita tidak hanya berbicara soal menanam bibit di polybag besar. Ada banyak faktor yang menentukan kualitas akhir bibit. Di antaranya kondisi lingkungan, intensitas cahaya, tingkat kelembapan, ketersediaan air, kualitas media tanam, serta keteraturan perawatan harian. Nursery adalah kombinasi antara aspek teknis dan aspek manajemen. Secara teknis, setiap bibit harus mendapatkan perhatian individual, misalnya pengamatan daun, arenes bibit, kelurusan batang, serta bentuk tajuknya. Secara manajerial, semua kegiatan pemeliharaan harus dilakukan terjadwal, mulai dari penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, hingga pengamatan hama dan penyakit. Tanpa manajemen yang tertata rapi, bibit akan tumbuh tidak seragam dan tidak sesuai dengan umur fisiologisnya. Keunikan lain dari nursery adalah bahwa fase ini merupakan tempat di mana banyak bibit mengalami perubahan paling drastis dalam masa pertumbuhan. Dari bibit kecil dengan daun yang masih terbatas, bibit akan tumbuh menjadi tanaman muda yang mulai menunjukkan pola pertumbuhan kelapa sawit yang dewasa. Di fase ini, struktur akan kuat terbentuk, daun dan muda mulai membelah dan meningkatkan area fotosintesis. Semua batang mulai menunjukkan ketegakan yang menjadi indikator penting dalam pemilihan bibit unggul. Semua parameter ini harus diperhatikan secara cermat oleh petugas pembibitan. Nursery bukanlah sekadar ruangan atau lahan tempat meletakkan bibit. Nursery adalah sistem yang mencakup cara bibit ditata, cara air dialirkan, bagaimana cahaya masuk, bagaimana gulma dikelola, bagaimana bibit dipisahkan ketika sakit, dan bagaimana yang digunakan sebagai jalur pekerja. Sistem ini harus dirancang sejak awal agar memudahkan setiap kegiatan pemeliharaan. Misalnya, jalur jalan harus cukup lebar untuk dilewati pekerja sambil membawa alat penyiraman, alat dan pupuk. Area drainase harus dirancang sehingga air tidak menggenang di bawah polybag. Penyiraman dan area karantina harus bersedia untuk memisahkan bibit yang diduga terinfeksi hama atau penyakit. Selain struktur fisik nursery, kita juga harus memahami standar fisiologis bibit pada fase ini. Bibit yang baik harus memiliki 5-7 helai daun terbuka pada umur tertentu, tidak menunjukkan gejala klorosis, tidak kerdil, tidak miring, dan tidak menunjukkan gejala bercak yang mengarah pada penyakit jamur. Akar yang tumbuh juga harus kuat dan sehat. Biasanya terlihat pada perkembangan tunas yang aktif dan warna daun yang hijau segar. Jika bibit tumbuh terlalu lambat, bibit dipastikan ada masalah pada media tanah, air, atau nutrisi. Jika bibit tumbuh terlalu cepat namun tidak sehat, itu bisa menjadi pertanda pemupukan berlebih. Disinilah keahlian pembibitan diuji, bukan hanya merawat bibit tetapi memahami respon fisiologis tanaman terhadap lingkungannya.
Menursery juga menjadi tahap evaluasi besar-besaran sebelum bibit masuk ke lapangan. Setiap bibit harus diperiksa apakah memenuhi standar bibit siap tanam atau ready to plant. Bibit yang tidak memenuhi standar, misalnya bibit yang kerdil, bibit yang daun tidak membelah sempurna, atau bibit yang terkena penyakit seperti antraknosa, perlu dipisahkan. Jika penyakit masih bisa disembuhkan, bibit masuk ke tahap karantina. Tetapi jika penyakit memburuk, bibit tersebut dimusnahkan agar tidak menyebarkan spora penyakit. Sistem seleksi ini merupakan inti dari kualitas menursery karena hanya bibit berkualitas tinggi yang layak untuk ditanam ke lapangan. Hal penting lain yang perlu disampaikan, tanaman kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang yang dicabut setelah 25 tahun. Artinya kesalahan dalam pembibitan akan membawa dampak selama bertahun-tahun ke depan. Contohnya, bibit yang tumbuh tidak seragam akan menghasilkan tanaman dewasa yang tidak seragam pula, sehingga produksi tidak stabil. Bibit yang tidak sehat akan membutuhkan perawatan ekstra di lapangan, meningkatkan biaya operasional. Bibit yang akar dan daunnya tidak berkembang maksimal akan menghasilkan tandan buah segar yang sedikit, ukuran buah yang lebih kecil. Semua risiko ini bisa dicegah apabila fase menursery dilakukan dengan benar. Salah satu tahapan awal dari pondasi keberhasilan menursery yaitu persiapan lahan. Tahap ini sering dianggap sederhana, padahal justru menjadi titik awal yang paling akan menentukan kelancaran fase pembibitan selanjutnya. Kesalahan dalam persiapan lahan akan berdampak panjang, mulai dari pertumbuhan bibit yang tidak optimal, gangguan lingkungan, hingga munculnya resiko penyakit dan kerusakan fisik pada tanaman. Karena itu, dalam persiapan lahan dimulai dari pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi pembibitan harus mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan alat-alat pendukung. Akses jalan yang baik mempengaruhi efisiensi kegiatan harian seperti pengangkutan media tanam, pupuk, air maupun bibit saat masuk ke lokasi. Jika lokasi terlalu jauh atau sulit dijangkau, maka kegiatan pembibitan bisa terganggu dan memakan waktu lebih banyak. Selain itu, lokasi yang strategis akan memudahkan proses pengawasan rutin sehingga bibit dapat dikontrol secara langsung tanpa hambatan. Faktor yang kedua yang sangat penting adalah ketersediaan sumber daya air. Air merupakan elemen yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pembibitan karena bibit di menursery harus disiram 2 kali setiap hari. Sebab itu, lahan pembibitan harus dipilih sedekat mungkin dengan sumber air permanen seperti sungai kecil, kolam penampungan, atau sumur bor. Jika sumber air terlalu jauh, maka akan sulit untuk memastikan penyiraman dilakukan secara konsisten. Apalagi pada musim kemarau, kekurangan air dapat menyebabkan bibit layu, pertumbuhan terhambat, dan bahkan mati. Dengan demikian, sumber air bukan lagi sekedar pendukung, tetapi menjadi persyaratan utama yang tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, lahan harus bebas dari gangguan hewan. Hewan ternak seperti sapi, kambing, hingga kerbau dapat masuk polybag, merusak polybag dan bibit jika mereka memasuki area pembibitan. Begitu pula hewan liar seperti babi hutan atau landak yang dapat merusak bibit secara fisik. Karena itu, area pembibitan harus memiliki pagar atau batas yang jelas untuk menghindari masuknya hewan. Penjelasan ini penting agar penonton memahami bahwa kerusakan bibit oleh hewan bukan hanya sekedar masalah teknis. Kemudian setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah membersihkan lahan dari berbagai hambatan fisik. Lahan harus dibersihkan dari semak belukar, gulma besar, batu, potongan kayu, atau benda-benda asing lain yang dapat mengganggu proses penyusunan polybag.
Proses pembersihan juga membantu memastikan bahwa lahan berada pada kondisi aman untuk pekerja. Tahapan ini tidak boleh dilakukan asal-asalan karena sisa kayu atau akar besar bisa menjadi tempat berkembangnya jamur atau serangga. Membersihkan lahan secara menyeluruh juga membuat permukaan tanah lebih rata sehingga mempermudah langkah selanjutnya. Tahap berikutnya adalah meratakan permukaan tanah. Permukaan tanah yang tidak rata akan mempengaruhi stabilan polybag serta membuat air menggenang di titik tertentu. Oleh karena itu, lahan yang datar akan memastikan bahwa air tidak menumpuk dan polybag dapat berdiri tegak selama proses pembibitan. Kemudian selanjutnya ada sistem drainase. Menjadi aspek yang sangat penting dalam persiapan lahan. Drainase berfungsi mengalirkan kelebihan air terutama saat musim hujan. Bibit kelapa sawit sangat sensitif terhadap genangan air karena akar dapat mengalami pembusukan dan bibit mudah terserang penyakit. Kemudian tahap selanjutnya itu ada penentuan tata letak area pembibitan. Penataan area ini meliputi lokasi jalur jalan, lokasi penyimpanan pupuk, lokasi tempat alat penyiraman, dan area transit bibit. Kemudian selanjutnya adalah dalam persiapan lahan juga harus memperhatikan kondisi pencahayaan. Bibit di nursery membutuhkan sinar matahari penuh. Oleh karena itu, lahan harus terbuka dan tidak ternaungi oleh pepohonan besar. Jika area pembibitan terlalu teduh, bibit akan mudah menjulang ke atas. Daunnya kecil dan batangnya lemah. Sebaliknya, pencahayaan tanpa perlindungan juga bisa menyebabkan daun terbakar, terutama ketika daun baru dipindahkan ke pre-nursery. Maka dari itu, area pembibitan harus memiliki cahaya yang cukup, merata, dan bebas dari naungan. Kemudian tahap selanjutnya itu ada media tanam pada tahap main nursery. Pada tahap media tanam di main nursery, salah satu hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa kualitas media tanam memiliki pengaruh langsung pada kekuatan atau arah perkembangan akar bibit kelapa sawit. Media tanam bukan sekedar tanah yang dimasukkan ke dalam polybag, tetapi harus memenuhi standar tertentu agar bibit mampu tumbuh optimal selama berada di pembibitan utama. Karena fase nursery berlangsung cukup panjang, media tanam harus mampu menyimpan air, menyediakan ruang tumbuh bagi akar, dan menjaga keseimbangan unsur hara. Sebelum tanah dimasukkan, media tanam yang digunakan dalam nursery adalah topsoil, yaitu tanah lapisan atas yang biasanya memiliki tekstur lebih gembur, kaya bahan organik, dan memiliki aktivitas mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan bibit. Topsoil dipilih karena mengandung humus, pasir halus, kelodak, serta mikroorganisme alami yang dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan menyediakan lingkungan yang baik bagi perkembangan akar. Penggunaan tanah lapisan bawah sangat tidak disarankan karena biasanya lebih padat, miskin unsur hara, dan kurang mendukung sirkulasi udara dalam polybag. Sebelum tanah dimasukkan ke polybag, ada langkah penting yang harus dilakukan, yaitu pengayakan. Tanah diayak untuk memisahkan kotoran seperti batu-batu kecil, akar kayu, potongan ranting, atau benda asing yang dapat menghambat perkembangan akar bibit. Pengayakan juga memastikan bahwa tanah dalam polybag memiliki tekstur yang seragam sehingga tidak ada bagian yang terlalu keras atau terlalu gembur. Setelah melalui proses pengayakan, tanah halus dicampur dengan dolomit. Dalam standar pembibitan, dolomit diberikan sebanyak 40 gram per polybag. Fungsi dolomit adalah untuk menetralkan pH tanah agar berada pada kisaran yang ideal bagi kelapa sawit. Jika pH tanah terlalu asam, maka akar tidak menyerap unsur hara dengan maksimal dan bibit menjadi kerdil dan menguning.
Selain itu, dolomit mengandung unsur kalsium dan magnesium yang berperan penting dalam pembentukan jaringan tanaman, memperkuat daun, dan meningkatkan efisiensi fotosintesis. Pada proses media tanam, ukuran polybag digunakan juga sangat berpengaruh. Polybag pada nursery berukuran 35-40 cm dengan ketebalan 0,2 mm. Ukuran ini dipilih bukan tanpa alasan. Polybag harus cukup besar untuk menampung topsoil dalam jumlah yang memadai dan menyediakan ruang tumbuh bagi akar selama 8-12 bulan. Jika polybag terlalu kecil, akar akan cepat memenuhi ruang dan menjadi terhambat. Setelah tanah dicampur dolomit dan siap digunakan, tanah dimasukkan ke polybag hingga hampir penuh, tetapi harus menyisakan ruang sekitar 3-5 cm di bagian atas polybag. Ruang ini berfungsi agar air penyiraman tidak mudah melebar dan tanah tidak tumpah keluar saat hujan deras. Selain itu, ruang kosong ini membantu pekerja mengaplikasikan pupuk secara rapi tanpa membuat permukaan terlalu padat. Media tanam juga harus memiliki kemampuan menahan air, tetapi tidak menahan secara berlebihan. Tanah harus mampu menahan kelembapan yang cukup bagi akar, namun tetapi memungkinkan kelebihan air mengalir keluar melalui lubang polybag. Selain karakter fisik, media tanam juga harus bersih dari organisme penyebab penyakit. Itulah sebabnya topsoil harus diambil dari lahan yang bebas dari serangan Ganoderma, yaitu jamur berbahaya yang dapat hidup di tanah dalam waktu yang lama. Kemudian tahap selanjutnya itu ada pengisian dan pengaturan polybag pada tahap nursery. Pada tahap ini kita masuk pada proses menentukan pengisian dan pengaturan polybag. Proses ini terlihat sederhana, namun sebenarnya memerlukan ketelitian tinggi agar bibit tidak mengalami stres, tidak rusak akarnya, dan mampu beradaptasi dengan cepat di media tanam baru. Pengelolaan polybag harus dilakukan dengan standar yang konsisten karena jumlah bibit dalam pembibitan umumnya biasanya mencapai ratusan hingga ribuan. Sehingga setiap kesalahan kecil dapat berdampak besar pada kualitas akhir bibit. Pada proses dimulai dari pengisian tanah ke polybag, di mana tanah yang telah dicampur dengan dolomit harus dimasukkan hingga hampir penuh, namun tetap menyisakan ruang 3-5 cm dari bagian atas polybag. Penyisaan ruang ini bukan sekedar estetika, tetapi sangat penting untuk mencegah tanah tumpah saat hujan deras atau saat penyiraman berlangsung. Selain itu, tanah yang terlalu penuh dapat meluber keluar dan menyebabkan media tanam terkikis dari waktu ke waktu. Kemudian setelah polybag terisi tanah, langkah berikutnya adalah membuat lubang tanam. Lubang ini harus disesuaikan dengan ukuran baby bag dari pre-nursery. Untuk memudahkan pembuatan lubang, polybag perlu disiram terlebih dahulu agar tanah menjadi lembut dan tidak pecah saat dilubangi. Lubang tanah harus dibuat dengan kedalaman cukup sehingga bibit dapat masuk dengan posisi tegak dan akarnya langsung bersentuhan dengan tanah baru. Ketika bibit dari baby bag dipindahkan, pekerja harus sangat berhati-hati pada bagian akar. Baby bag tidak boleh ditarik pada paksa karena dapat merusak akar halus yang sangat penting pada tahap awal pertumbuhan. Teknik standar yang digunakan adalah melakukan sayatan melingkar pada sisi baby bag hingga pembungkusnya terlepas secara perlahan. Bibit kemudian dipegang dalam posisi sedikit miring dan dimasukkan ke lubang tanam.
Setelah bibit berhasil ditanam, permukaan media harus diberi mulsa dari tandan kosong sawit atau tangkos yang telah digiling halus. Fungsi mulsa ini sangat penting. Mulsa mampu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air, menekan pertumbuhan gulma, serta membantu menjaga suhu tanah tetap stabil. Dalam kondisi cuaca panas, mulsa dapat melindungi akar dari suhu ekstrim, dan pada saat cuaca hujan, mulsa membantu menahan percikan air agar tanah tidak mudah tererosi. Tahap selanjutnya adalah konsolidasi bibit, yaitu pengecekan rutin terhadap kondisi polybag dan bibit setelah masa tanam berlangsung. Konsolidasi dilakukan sekitar 1 kali dalam sebulan. Namun pada fase awal perpindahan bibit harus dilakukan lebih sering. Dalam konsolidasi, pekerjaan yang dilakukan meliputi mengganti polybag yang robek, menambah tanah jika permukaan media turun, memperbaiki mulsa yang menipis, dan menegakkan bibit yang mulai miring. Setelah seluruh polybag siap, langkah berikutnya adalah penyusunan polybag di lapangan pembibitan. Penyusunan ini tidak dilakukan sembarangan. Polybag yang digunakan adalah pola segitiga sama sisi atau sering disebut dengan pola mata 5. Jarak antar pola adalah 90 x 90 x 90 cm. Pola ini digunakan bukan hanya untuk memaksimalkan efisiensi lahan, tetapi juga memastikan setiap bibit mendapat cahaya matahari secara optimal dari arah manapun. Pola segitiga juga memudahkan pekerja untuk melakukan monitoring dan perawatan. Dengan pola ini, bibit dapat dilihat dari berbagai arah tanpa terhalang oleh bibit lain. Kemudian selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit menjadi salah satu kegiatan paling penting karena kondisi bibit pada fase ini sangat rentan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman. Bibit yang masih muda dengan jaringan tanaman yang lunak menjadi sasaran utama berbagai jenis hama seperti kumbang apogonia, belalang, serta kutu daun. Hama-hama tersebut biasanya menyerang bagian daun, meninggalkan lubang-lubang kecil dan menyebabkan jaringan daun menguning. Serangan daun pada usia muda dapat menghambat proses fotosintesis dan menurunkan kualitas pertumbuhan bibit secara drastis. Selain hama, penyakit yang disebabkan oleh jamur juga sangat penting yang sering ditemukan di menursery, terutama antraknosa dan kulfularia. Kedua penyakit ini ditandai dengan bercak coklat atau kehitaman pada daun yang mengering di bagian ujung. Pada kasus berat, bibit dapat mati. Lingkungan pembibitan yang lembab, kurang sinar matahari, atau ventilasi yang buruk sangat mendukung pertumbuhan jamur ini. Karena itu, pengendalian tidak hanya dilakukan dengan penyemprotan, tetapi juga dengan menjaga kondisi lingkungan agar tidak terlalu lembab. Untuk pengendalian hama digunakan insektisida Santador yang mengandung bahan aktif lambda cihalotrin. Insektisida ini bekerja dengan cara menyerang sistem saraf hama, sehingga sangat efektif untuk membasmi ulat, kumbang, dan belalang. Dosis yang digunakan ada 15 cc per aplikasi, disemprotkan secara merata terutama bagian permukaan daun menjadi sasaran utama hama. Penyemprotan dilakukan setiap 1-2 minggu sekali tergantung tingkat serangan. Sedangkan untuk pengendalian penyakit digunakan fungisida amitartop yang mengandung difenokazol atau azoxystrobin. Fungisida ini bekerja sistematik masuk ke jaringan tanaman dan menghentikan perkembangan jamur dari dalam.
Dosis yang digunakan adalah 10 cc, disemprotkan secara merata ke seluruh daun termasuk bagian yang terlihat sehat. Untuk mencegah penyebaran spora, penyemprotan dilakukan secara berkala pada musim hujan ketika serangan jamur biasanya lebih tinggi. Dalam pengendalian hama dan penyakit, petugas harus memastikan bahwa penyemprotan dilakukan dalam waktu yang tepat, yaitu tidak pada siang hari karena ketika sinar matahari sangat terik. Penyemprotan pada siang hari dapat menyebabkan cairan pestisida menguap sebelum bekerja secara efektif, bahkan dapat menyebabkan daun terbakar. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk penyemprotan adalah pagi atau sore hari. Pengendalian hama dan penyakit juga harus didukung dengan pengamatan rutin. Setiap bibit harus diperiksa minimal 2 kali seminggu untuk mendeteksi gejala awal. Dengan pengamatan yang baik dan tindakan pengendalian yang tepat, bibit dapat tumbuh secara sehat dan siap memasuki tahap seleksi hingga siap tanam di lapangan. Kemudian selanjutnya itu ada penyiangan gulma. Penyiangan gulma menjadi salah satu pekerjaan rutin yang tidak boleh diabaikan karena keberadaan gulma memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan bibit. Gulma bersaing dengan bibit kelapa sawit dalam hal penyerapan air, cahaya matahari, dan unsur hara. Jika gulma dibiarkan tumbuh di sekitar polybag, pertumbuhan bibit akan lebih lambat, daun bisa tampak pucat, dan ukuran bibit menjadi tidak seragam dibandingkan bibit yang tidak terganggu gulma. Selain itu, gulma juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama seperti belalang atau kumbang kecil, serta dapat menjadi inang bagi penyakit tertentu. Penyiangan gulma di dalam polybag dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma secara langsung dari permukaan tanah. Cara manual dipilih karena lebih aman bagi bibit yang tidak menyebabkan kerusakan pada akar muda yang berada di lapisan atas tanah. Pekerja harus memastikan bahwa gulma dicabut hingga ke akar, bukan hanya memotong bagian atasnya saja. Jika akar gulma tertinggal, gulma akan tumbuh kembali dan penyiangan harus dilakukan lebih sering. Penyiangan manual dilakukan setiap 2 minggu sekali dan lebih cepat jika pertumbuhan gulma sangat intens, terutama pada musim hujan. Sementara itu, gulma yang tumbuh di luar polybag, misalnya di jalur jalan atau di ruang antar barisan, dikendalikan menggunakan herbisida. Jenis herbisida yang digunakan adalah Roundup berbahan aktif isopropilamina glifosat dan sering dikombinasikan dengan Ali sebanyak 15 gram dalam 15 liter air untuk memperkuat efektivitasnya. Larutan herbisida ini disemprotkan hanya pada area gulma, bukan pada bibit. Agar semprotan tidak mengenai daun bibit, nozzle sprayer harus di-setel agar semprotan harus berfokus rendah di permukaan polybag. Teknik ini penting karena jika herbisida terkena bibit dapat mengalami keracunan, layu, atau bahkan mati. Waktu penyemprotan gulma juga harus diperhatikan. Penyemprotan tidak boleh dilakukan pada siang hari ketika matahari sangat terik. Pada suhu tinggi, herbisida mudah menguap sehingga efektivitas menurun drastis dan resiko mengganggu bibit semakin besar. Penyemprotan terbaik dilakukan pada pagi atau sore hari ketika kondisi cuaca lebih sejuk, angin tidak terlalu kuat sehingga semprotan lebih terarah. Penyiangan gulma tidak hanya berfungsi menjaga estetika area pembibitan, tetapi juga memastikan lingkungan tumbuh bibit dengan sehat, bersih, dan terhindar dari kompetisi yang tidak perlu. Dengan penyiangan yang teratur, bibit kelapa sawit dapat tumbuh lebih cepat, lebih seragam, dan jauh lebih kuat ketika memasuki tahap seleksi akhir.
Selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu bagian paling penting ketika bibit kelapa sawit sedang berada pada fase pertumbuhan aktif. Unsur hara yang diberikan pada fase ini akan menentukan kekuatan akar, ukuran daun, perkembangan batang, dan tingkat kesehatan bibit secara keseluruhan. Jika pemupukan dilakukan tidak tepat, baik dosis, waktu, maupun cara aplikasinya, bibit dapat mengalami gejala defisiensi, pertumbuhan kerdil, sampai ketidakseimbangan fisiologis yang berpengaruh jangka panjang ketika bibit ditanam di lapangan. Karena itu, selama 10 menit ini kita akan membahas. Pertama, penting untuk memahami bahwa bibit kelapa sawit membutuhkan 4 unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Keempat unsur ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai proses fisiologis tanaman. Nitrogen berperan besar dalam pembentukan daun dan tunas baru, sehingga sangat penting pada fase vegetatif. Bibit yang kekurangan nitrogen biasanya menunjukkan bahwa hijau pucat, menguning, bahkan menggulung. Fosfor berperan dalam pembentukan energi dan perkembangan akar, sedangkan kalium membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, racun, dan serangan penyakit, serta menjaga fungsi stomata. Magnesium sendiri merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil, sehingga kekurangannya menyebabkan daun menguning, terutama pada bagian ujung. Dalam nursery, jenis pupuk yang biasa digunakan adalah urea sebagai sumber nitrogen dan NPK-Mg sebagai sumber unsur hara lengkap yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Pemupukan dilakukan secara bertahap mulai dari umur 12 minggu dan dilanjutkan sesuai jadwal hingga minggu ke-47. Jadwal dan dosis pemupukan ini sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan fisiologis pada setiap tahap pertumbuhannya. Cara aplikasi pupuk pada nursery adalah dengan cara sebar di permukaan polybag sekitar 5 cm dari pangkal batang. Jarak ini penting agar pupuk tidak mengenai batang secara langsung, karena pupuk yang bersentuhan dengan jaringan batang dapat menyebabkan luka bakar atau kerusakan jaringan tanaman. Setelah pupuk ditebar, bibit biasanya disiram agar pupuknya cepat larut dan terserap ke dalam media tanam. Salah satu hal yang harus dijelaskan selain unsur hara makro, pemupukan yang benar juga akan mendukung ketahanan bibit terhadap penyakit. Bibit yang kekurangan nutrisi cenderung lebih rentan terhadap jamur seperti antraknosa. Daunnya tipis, pucuk tidak kuat, atau akar tidak mampu menyerap air secara maksimal. Dengan pemupukan yang tepat, bibit akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan kokoh, serta akar yang berkembang dengan baik, sehingga bibit memiliki kemampuan adaptasi yang lebih kuat ketika ditanam di lapangan. Konsistensi juga menjadi kata kunci dalam pemupukan. Pemupukan harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal. Keterlambatan beberapa minggu dapat membuat pemupukan bibit tidak seragam. Bibit yang mendapat pupuk lebih cepat akan tumbuh lebih besar, sedangkan yang terlambat akan tertinggal dan sulit mengejar ketertinggalan itu. Ketidakteraturan ini pada akhirnya akan menghasilkan bibit yang tidak seragam, menyulitkan proses seleksi, dan mengganggu pola tanam di lapangan. Selain menjaga jadwal, lingkungan juga harus diperhatikan saat pemupukan. Pemupukan tidak boleh dilakukan ketika hujan atau saat tanah sangat basah, karena pupuk akan larut terlalu cepat dan hilang bersama aliran air sehingga tidak terserap bibit.
Sebaliknya, pemupukan yang dilakukan saat tanah terlalu kering juga kurang efektif karena nutrisi sulit terlarut ke dalam media. Waktu terbaik untuk pemupukan adalah pagi atau sore hari ketika kondisi tanah cukup lembab. Tahap selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman merupakan bagian kegiatan yang tidak boleh terlewat karena bibit kelapa sawit pada fase ini sangat bergantung pada ketersediaan air. Akar bibit masih berkembang dan belum cukup kuat untuk bertahan pada kondisi kekeringan. Air bukan hanya berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah, tetapi juga menjadi media transportasi nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Tanpa penyiraman yang tepat, seluruh proses pemupukan, penyiangan, dan perlindungan bibit tidak akan memberikan hasil maksimal. Karena itu, penyiraman menjadi salah satu kegiatan harian yang paling penting dan membutuhkan kedisiplinan tinggi. Penyiraman di main nursery dilakukan 2 kali sehari dari pagi hari pukul 7 sampai 8 pagi dan sore pada pukul 16 sampai 17. Dua waktu ini dipilih karena suhu udara masih relatif sejuk sehingga air dapat terserap dengan baik tanpa menguap terlalu cepat. Penyiraman pada siang hari sangat tidak disarankan karena suhu dapat menyebabkan air menguap sebelum terserap oleh media tanam dan bahkan dapat memicu stres panas pada bibit. Penyiraman pada pagi dan sore hari juga membantu menjaga ritme fisiologis bibit agar tetap stabil. Setiap polybag membutuhkan total 2 liter air per hari, yaitu 1 liter di pagi, 1 liter di sore. Jumlah ini dianggap ideal karena mampu menjaga media tanam tetap berada pada kondisi kapasitas lapang, yaitu kondisi di mana tanah cukup lembab. Namun tidak jenuh air. Tanah yang terlalu kering membuat pembusukan akar meningkat, resiko jamur, dan menurunkan kadar oksigen dalam tanah. Bibit akan tumbuh paling optimal jika media berada pada keseimbangan kadar air ini, sehingga volume penyiraman harus dikontrol secara konsisten. Dalam pelaksanaannya, penyiraman dapat menggunakan 2 metode, yaitu sprinkler atau selang dengan nozzle halus. Sprinkle adalah biasanya digunakan untuk area pembibitan besar karena mampu menyiram banyak polybag dalam waktu singkat dengan tekanan air yang merata. Sementara selang nozzle digunakan untuk area tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya bibit yang baru dipindahkan dari pre-nursery atau bibit yang berada di area pinggir yang lebih mudah kering. Apapun alat yang digunakan, penyiraman harus dilakukan dengan tekanan yang halus agar tidak merusak permukaan tanah maupun merusak bibit muda. Selain volume air, yang harus diperhatikan adalah kondisi cuaca. Penyiraman tidak dilakukan jika malam sebelumnya turun hujan lebih dari 10 mm. Ketika tanah sudah cukup basah, begitu juga jika hujan terjadi pada pagi hari dengan intensitas lebih dari 10 mm, penyiraman sore tidak perlu dilakukan. Pengukuran hujan dilakukan menggunakan rain gauge sederhana. Pengendalian berdasarkan curah hujan ini bertujuan mencegah tanah menjadi terlalu basah atau mengurangi pemborosan tenaga serta air. Hal yang tidak kalah penting dalam memahami tanda-tanda bibit yang mengalami kekurangan atau kelebihan air. Bibit kekurangan air biasanya menunjukkan daun yang menggulung, berwarna lebih pucat dan atau kaku. Jika kondisi ini dibiarkan berlalu, pucuk bibit bisa mengering atau pertumbuhan berhenti. Sebaliknya, bibit yang mengalami kelebihan air memiliki daun yang tampak basah, lemas, dan bahkan mudah goyah. Permukaan tanah menjadi lubang atau lendir serta
sering muncul jamur kecil di media. Kondisi ini sangat berbahaya karena bibit mudah terkena penyakit akar seperti busuk pangkal akibat kelembaban berlebih. Penyiraman juga memiliki hubungan langsung dengan pemupukan. Setelah pupuk ditebar, penyiraman harus dilakukan dengan tekanan halus agar pupuk larut perlahan dan meresap ke dalam tanah. Jika penyiraman terlalu kuat, pupuk dapat terseret keluar polybag dan mengurangi efektivitasnya. Sebaliknya, jika penyiraman kurang, pupuk tidak akan larut dan butiran pupuk bisa membakar permukaan tanah dan akar. Karena itu, penyiraman seimbang setelah pemupukan sangat penting untuk memastikan nutrisi benar-benar terserap bibit. Salah satu aspek penting dalam penyiraman adalah memastikan bahwa seluruh permukaan polybag mendapatkan air secara merata. Bibit yang berada di sisi kanan atau kiri pembibitan seringkali mendapatkan intensitas penyiraman berbeda dibandingkan dengan berada di tengah, terutama jika menggunakan sprinkle. Perbedaan kecil dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam. Oleh karena itu, operator harus selalu memantau sebaran air dan menyesuaikan posisi sprinklers atau area nozzle agar semua bibit mendapatkan jumlah air yang sama. Selama penyiraman berlangsung, petugas juga harus memastikan kondisi fisik polybag. Air yang mengalir terlalu cepat dapat menyebabkan erosi kecil pada permukaan media sehingga tanah turun ke bagian bawah polybag. Jika hal ini dibiarkan berulang, bibit bisa mengalami miring atau bagian akar atas menjadi terekspos. Maka dari itu, penyiraman juga berfungsi sebagai momen pengecekan cepat kondisi polybag setiap hari. Selain itu, penyiraman memiliki peran penting dalam mengontrol suhu di area pembibitan. Pada fase hari yang sangat panas, penyiraman pada sore hari tidak membantu mencukupi kebutuhan air bibit, tetapi juga menurunkan suhu lingkungan sehingga bibit tidak mengalami stres panas. Suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan daun baru dan mempengaruhi proses fotosintesis. Tahap selanjutnya itu ada tahap seleksi bibit. Salah satu proses yang paling menentukan kualitas bibit sebelum dipindahkan ke lapangan adalah seleksi bibit. Seleksi ini bukan hanya sekedar memisahkan bibit yang tampak sehat dari yang sakit, tetapi merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap pertumbuhan, kesehatan fisiologis, dan kekuatan batang. Kualitas daun harus dikontrol secara konsisten. Dalam pelaksanaannya, penyiraman dapat menggunakan dua metode, yaitu sprinkler atau selang dengan nozzle halus. Sprinkle adalah biasanya digunakan untuk area pembibitan besar karena mampu menyiram banyak polybag dalam waktu singkat dengan tekanan air yang merata. Sementara selang nozzle digunakan untuk area tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya bibit yang baru dipindahkan dari pre-nursery atau bibit yang berada di area pinggir yang lebih mudah kering. Apapun alat yang digunakan, penyiraman harus dilakukan dengan tekanan yang halus agar tidak merusak permukaan tanah maupun merusak bibit muda. Selain volume air, yang harus diperhatikan adalah kondisi cuaca. Penyiraman tidak dilakukan jika malam sebelumnya turun hujan lebih dari 10 mm. Ketika tanah sudah cukup basah, begitu juga jika hujan terjadi pada pagi hari dengan intensitas lebih dari 10 mm, penyiraman sore tidak perlu dilakukan.
Pengukuran hujan dilakukan menggunakan rain gauge sederhana. Pengendalian berdasarkan curah hujan ini bertujuan mencegah tanah menjadi terlalu basah atau mengurangi pemborosan tenaga serta air. Hal yang tidak kalah penting dalam memahami tanda-tanda bibit yang mengalami kekurangan atau kelebihan air. Bibit kekurangan air biasanya menunjukkan daun yang menggulung, berwarna lebih pucat dan atau kaku. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, pucuk bibit bisa mengering atau pertumbuhan berhenti. Sebaliknya, bibit yang mengalami kelebihan air memiliki daun yang tampak basah, lemas, dan bahkan mudah goyah. Permukaan tanah menjadi lubang atau lendir serta sering muncul jamur kecil di media. Kondisi ini sangat berbahaya karena bibit mudah terkena penyakit akar seperti busuk pangkal akibat kelembaban berlebih. Penyiraman juga memiliki hubungan langsung dengan pemupukan. Setelah pupuk ditebar, penyiraman harus dilakukan dengan tekanan halus agar pupuk larut perlahan dan meresap ke dalam tanah. Jika penyiraman terlalu kuat, pupuk dapat terseret keluar polybag dan mengurangi efektivitasnya. Sebaliknya, jika penyiraman kurang, pupuk tidak akan larut dan butiran pupuk bisa membakar permukaan tanah dan akar. Karena itu, penyiraman seimbang setelah pemupukan sangat penting untuk memastikan nutrisi benar-benar terserap bibit. Salah satu aspek penting dalam penyiraman adalah memastikan bahwa seluruh permukaan polybag mendapatkan air secara merata. Bibit yang berada di sisi kanan atau kiri pembibitan seringkali mendapatkan intensitas penyiraman berbeda dibandingkan dengan berada di tengah, terutama jika menggunakan sprinkler. Perbedaan kecil dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam. Oleh karena itu, operator harus selalu memantau sebaran air dan menyesuaikan posisi sprinklers atau area nozzle agar semua bibit mendapatkan jumlah air yang sama. Selama penyiraman berlangsung, petugas juga harus memastikan kondisi fisik polybag. Air yang mengalir terlalu cepat dapat menyebabkan erosi kecil pada permukaan media sehingga tanah turun ke bagian bawah polybag. Jika hal ini dibiarkan berulang, bibit bisa mengalami miring atau bagian akar atas menjadi terekspos. Maka dari itu, penyiraman juga berfungsi sebagai momen pengecekan cepat kondisi polybag setiap hari. Selain itu, penyiraman memiliki peran penting dalam mengontrol suhu di area pembibitan. Pada fase hari yang sangat panas, penyiraman pada sore hari tidak membantu mencukupi kebutuhan air bibit, tetapi juga menurunkan suhu lingkungan sehingga bibit tidak mengalami stres panas. Suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan daun baru dan mempengaruhi proses fotosintesis. Tahap selanjutnya itu ada tahap seleksi bibit. Salah satu proses yang paling menentukan kualitas bibit sebelum dipindahkan ke lapangan adalah seleksi bibit. Seleksi ini bukan hanya sekedar memisahkan bibit yang tampak sehat dari yang sakit, tetapi merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap pertumbuhan, kesehatan fisiologis, dan kekuatan batang. Kualitas daun serta kesiapan akar untuk menghadapi kondisi lapangan. Karena itu, seleksi bibit dilakukan dalam beberapa tahap terstruktur, mulai dari bulan keempat hingga bibit benar-benar siap untuk ditransplanting ke lahan tanam permanen. Seleksi pada nursery dilakukan melalui 4 tahap utama, masing-masing dilakukan pada umur bibit tertentu.
Pada tahap pertama dilakukan pada umur 4 bulan, di mana fokus utama pemeriksaan adalah mengidentifikasi bibit-bibit abnormal sejak dini. Pada tahap ini, beberapa bentuk abnormalitas yang sering ditemukan adalah bibit yang menunjukkan gejala kardil, bibit yang daunnya tidak membuka atau tidak membelah, bahkan bibit yang bertumbuh miring, serta bibit yang tampak terlalu kecil dibandingkan standar usia. Bibit seperti ini biasanya menunjukkan bahwa sistem perakarannya tidak berkembang optimal atau media tanamnya tidak mampu mendukung pertumbuhan. Jika dibiarkan, bibit-bibit abnormal akan terus tertinggal dan tidak mampu mengejar bibit lain meskipun diberi perlakuan tambahan. Memasuki tahap kedua pada umur 6 bulan, proses seleksi mulai berfokus pada kondisi daun dan tanda-tanda awal penyakit. Pada tahap ini sering ditemukan bibit dengan bercak daun dan bahkan daun berwarna tidak seragam atau daun yang menunjukkan tanda klorosis ringan. Di usia ini bibit sudah mulai mengeluarkan beberapa daun baru sehingga ketidaksempurnaan daun dapat terlihat dengan jelas. Bercak daun biasanya mengarah pada adanya infeksi jamur ringan seperti antraknosa. Bila ditemukan bibit dengan gejala seperti itu, bibit langsung ditandai dan dipisahkan atau dipantau lebih lanjut. Jika gejalanya ringan, bibit bisa pulih dengan perawatan intensif. Namun jika berat, bibit akan disiapkan ke area karantina. Tahap ketiga seleksi dilakukan pada umur 8 bulan, di mana bibit sudah memiliki bentuk morfologi yang lebih jelas. Pada tahap ini, fokus seleksi adalah mengidentifikasi bibit yang terkena penyakit lebih serius seperti antraknosa atau penyakit daun yang menyebabkan pengeringan tepi daun. Pada tahap ini, bibit yang terserang jamur biasanya menunjukkan gejala seperti daun yang berwarna coklat di bagian ujung, bercak hitam atau coklat yang semakin meluas, batang yang tampak kurang kuat, serta daun yang tampak tidak segar. Bibit seperti ini harus dipisahkan segera karena penyakit jamur sangat cepat menyebar, terutama pada kondisi lembab. Bila bibit tidak menunjukkan tanda membaik dan bahkan beberapa minggu setelah perawatan, maka bibit akan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan fase pembibitan. Pada fase keempat, yaitu tahap akhir seleksi, bibit diperiksa secara menyeluruh sebelum dilakukan pemindahan ke lapangan atau transplanting. Pada tahap ini, kriteria bibit yang dinyatakan siap tanam meliputi tinggi tanaman yang sesuai dengan standar umum, jumlah daun minimal 7-9 helai, batang yang kokoh dan tegak, warna daun yang hijau segar, serta tidak adanya bercak penyakit. Akar juga harus kuat. Meskipun tidak diperiksa secara langsung, namun dapat dilihat dari kesehatan pucuk dan ketegakan bibit. Bibit yang memenuhi seluruh kriteria ini akan dilakukan penandaan dan siap untuk dipindahkan ke lapangan. Sementara itu, bibit-bibit yang tidak lolos seleksi tidak boleh langsung dibuang, melainkan dipindahkan ke tahap area karantina. Area karantina merupakan area khusus di mana bibit yang sakit atau lemah akan dirawat secara intensif. Di area ini, bibit mendapatkan perlakuan khusus seperti penyemprotan fungisida, pemupukan tambahan, pengurangan stres lingkungan. Bila bibit tidak menunjukkan perkembangan setelah beberapa minggu, maka bibit dipotong dan dibakar. Tujuan pemusnahan ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit terutama yang disebabkan jamur seperti antraknosa, kulfularia, atau penyakit akar yang bisa bertahan di tanah dalam waktu yang lama. Seleksi bibit juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perawatan sebelumnya seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian penyakit, dan penataan polybag. Bibit yang tidak dipupuk dengan dosis yang tepat biasanya tampak lebih kecil, daun pucat, dan tingkat pertumbuhannya tidak seragam.
Begitu pula bibit yang kurang mendapatkan cahaya matahari karena ternaungi oleh bibit lain. Faktor ini menyebabkan bibit tidak memenuhi standar seleksi. Oleh karena itu, seleksi bibit juga menjadi alat evaluasi bagi tim pembibitan mengenai seberapa baik perawatan dilakukan selama fase menursery. Kegiatan seleksi harus dilakukan oleh tenaga kerja yang berpengalaman dan memahami karakter morfologi bibit sawit. Kesalahan dalam menilai bibit dapat menyebabkan bibit yang sebenarnya sehat malah dianggap rusak, atau bibit yang tidak layak justru dianggap bagus. Pada skala besar, ini dapat merugikan kebun karena bibit yang tidak sehat akan menghasilkan tanaman dewasa yang kurang produktif, rentan penyakit, dan membutuhkan perawatan tambahan. Sekian presentasi dari saya, pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.